Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fatan Nabi Maulana Riyadi. Di sini saya beserta kelompok akan membawakan video tentang perbandingan pendidikan antara di Indonesia dan di Jepang. Siapa yang tidak tahu dengan negara Jepang? Ya, negara tersebut merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Maka dari itu tidak heran banyak pelajar dari luar negeri, salah satunya Indonesia, yang sangat ingin menempuh pendidikan di sana demi mendapatkan kualitas pendidikan yang sebaik mungkin. Dalam kesempatan kali ini, poin yang akan saya bahas adalah poin kedisiplinan. Poin kedisiplinan yang disebutkan kali ini adalah di negara Jepang. Siapa yang tidak tahu dengan kedisiplinan orang-orang Jepang, terutama pelajar-pelajar yang ada di Jepang. Sejak usia dini, pelajar-pelajar di Jepang diajarkan bukanlah soal menghitung, membaca, dan menulis, tapi soal kedisiplinan, soal sikap, dan ketertiban. Maka dari itu, tidak heran banyak generasi-generasi dari Jepang yang sangat-sangat disiplin dan memiliki ketaatan akan aturan yang ada, karena sejak dini mereka telah dilatih kedisiplinannya, seperti contohnya berbaris rapi saat hendak mengambil makan, membersihkan kelas secara menyeluruh tanpa ada bantuan dari petugas kebersihan, selalu membersihkan kamar mandi di jadwal yang sudah disiapkan, dan lain sebagainya. Sedikit berbeda dengan di Indonesia, soal ketertiban saat mengambil makan siang bisa dilihat sendiri. Kita sebagai pelajar Indonesia mungkin kurangnya ketertiban yang ada saat mengambil makan siang, yaitu baris berbaris yang kurang teratur, selalu beradu-adu untuk mendapatkan makan siang secara dahulu tanpa melihat teman-teman kita yang lain atau mengantri. Dan soal kebersihan kelas, bisa diketahui di Indonesia lebih banyak mengandalkan seorang petugas kebersihan dibanding tanggung jawab dari para siswa dan siswi yang ada di sekolah tersebut. Oke, cukup sekian poin kedisiplinan yang akan saya bahas. Selanjutnya akan ada poin tentang seragam yang akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya, yaitu Muhammad Krista Firdia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krista ingin menyambung teman saya berbicara dengan tema keseragaman negara Jepang dan juga Indonesia. Dimulai dari pakaian yang sering dipakai atau seragam yang sering dipakai oleh anak-anak di Jepang. Berdasarkan seragam angkatan laut bergaya Eropa yang pertama kali digunakan pada abad 19 bagian akhir. Seragam Jepang biasanya disebut dengan seifuku. Yang kedua adalah pakaian seragam yang sering digunakan oleh anak-anak di Indonesia. Biasanya saat Senin mereka melakukan upacara bendera bersama-sama. Yang SD mereka memakai baju merah putih. Yang SMP mereka menggunakan baju biru dongker dan putih. Dan yang SMA mereka menggunakan seragam abu putih. Untuk hari Selasa mereka menggunakan seragam kompak biru dongker dan putih. Untuk hari Rabu mereka menggunakan seragam pramuka dan sekaligus pramuka dan sekaligus acara pramuka menggunakan atribut-atribut lainnya. Untuk hari Kamis mereka menggunakan seragam batik, dan yang terakhir untuk hari Jumat mereka menggunakan seragam muslim untuk sekalian melaksanakan sholat Jumat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Gozi Wirasmara. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gazi Mutakin Wajira, ingin menyampaikan tentang perbedaan jam sekolah antara Jepang dan Indonesia. Jam belajar Jepang yaitu dari pukul 8 hingga pukul 3 sore. Sedangkan di Indonesia umumnya jam 7 pagi hingga pukul 1 siang.
di Jepang, jika ada siswa yang terlambat, akan disuruh membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Dan jika mengulangi lagi, maka siswa tersebut akan diberi sanksi skorsing. Sedangkan di Indonesia, ketika ada siswa yang terlambat masuk sekolahnya, hanya dimintakan surat izin masuk sekolah dan diberi sedikit hukuman, seperti berdiri hormat di depan tiang bendera, membersihkan WC, push up, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Azim. Saya akan membahas pendidikan antara Jepang dan Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fokus pada jenjang pendidikannya. Mereka juga menerapkan 9 tahun sistem wajib belajar untuk jenjang SD dan SMP. Namun, mereka tidak memungut biaya sekolah seperti buku, LKS, dan fotokopi soal. Adapun untuk biaya makan siang, kunjungan lapangan, tamasya, dan alat tulis menjadi tanggungan orang tua. Sedangkan di Indonesia, meskipun SPP bulanan untuk tingkat SD dan SMP sudah dihilangkan dengan catatan sekolah ini adalah sekolah negeri, namun tetap saja ada biaya untuk LKS, sewa buku, fotokopi soal, dan lain-lain.